覚悟はできておりまする。自らの命を。マリコ様! Assalamualaikum sahabat Mandalika Film 21. Ketemu lagi di alur cerita film. Kali ini, Mimin akan mengulas salah satu film berjudul Shogun. Film Shogun adalah film drama aksi serial bercerita tentang pertikaian politik Jepang berlatar abad ke-17. Film ini terdiri dari 10 episode. Setiap episode memiliki cerita masing-masing yang sayang kalau dilewatkan. Di ulasan alur cerita film kali ini, Mimin akan menyampaikan alur cerita pada episode 9 yang berjudul Crimson Sky yang berakhir dengan kematian Toda Mariko, salah satu pemeran utama yang diperankan oleh Anna Sawai. Mariko adalah orang kepercayaan Yoshi Toranaga, salah satu pemimpin shogun di wilayah Kanto. Ia memilih melakukan seppuku dalam istilah samurai atau bunuh diri sebagai bukti kesetiaannya kepada Toranaga. Dan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Yoshi Toranaga yang diperankan Hiroyuki Sanada, salah satu pemimpin shogun di wilayah Kanto memberikan perintah kepada Toda Mariko untuk pergi ke Osaka untuk membuktikan bahwa Ishido penguasa di tempat itu menyandera keluarga para bupati dan keluarga bangsawan termasuk istri dan permaisuri Toranaga untuk mengukuhkan kekuasaannya di wilayah tersebut. Mariko pun menuruti perintah tuannya itu. Ia pergi bersama John Blackton alias Anjin, seorang kapten kapal Inggris dan kepercayaan Hatamoto Toranaga. Kemudian Yabushige dan beberapa orang pasukan samurai. Anjin sendiri jatuh cinta kepada Mariko. Ia sempat mengkhawatirkan kedatangan Mariko di istana Osaka. Namun Mariko yang seorang samurai sejati, sedikit pun tak punya rasa takut, meski harus berhadapan dengan penguasa Osaka, Ishido. Kedatangan Mariko, Anjin, Yabushige dan rombongan di istana Osaka disambut pasukan Ishido. Mereka diberikan tempat istirahat layaknya tamu agung. Di istana Osaka, mereka menjumpai banyak keluarga bupati dan para bangsawan yang menjadi sandera. Tak ada yang berani melawan Ishido karena bagi siapapun yang berani melawan, maka salah satu dari keluarga mereka akan dikurung atau jadi tawanan. Sementara beberapa orang pemimpin agama Katolik yang ikut mewarnai konflik politik Jepang pada masa itu, menaruh curiga kepada Mariko dan rombongan. Mereka curiga Toranaga telah merencanakan sesuatu yang bisa mengakibatkan perang besar antar klan, dengan mengutus Mariko ke istana Osaka. Saat ini Ishido penguasa Osaka menjadi salah satu anggota Dewan Bupati yang ditakuti. Banyak anggota Dewan yang sudah menyatakan diri setia dan menyerah kepada Ishido, seperti Kiyama dan Ohno. Mereka tinggal di istana untuk memastikan kepatuhan mereka pada Ishido. Dari sini, Mariko akhirnya mengetahui bahwa ada larangan untuk meninggalkan istana tanpa izin tertulis. Dalam memimpin Osaka, Ishido ditemani Ochiba. Di mana Ochiba sendiri adalah pewaris Taiko yang sudah menjadi tunangan Ishido. Ia berjuang mati-matian agar anak semata wayangnya bisa menjadi penerus pemimpin wilayah tersebut. Sementara itu, Yabushige dan Anjin diminta menghadap Ishido dan Ochiba keesokan harinya. Yabushige lantas menawarkan Anjin sebagai hadiah dengan tujuan agar bisa menyelamatkan Kiyama dan Ohno. Sayangnya, Ishido menolak tawaran itu meski Anjin memiliki pengalaman sebagai Hatamoto kepercayaan Toranaga yang terlatih dan seorang kapten laut yang hebat. Di waktu yang bersamaan, Mariko juga menghadap Ishido dan Ochiba. Ia meminta kembali ke Edo, ibu kota Kanto, dengan membawa pulang Kiri, istri Toranaga, dan permaisuri Shizu. Mariko ingin melanggar aturan meninggalkan istana. Namun Ishido marah, ia meminta Mariko tetap tinggal di istana Osaka sampai ada kebijakan baru dari Dewan Bupati. Mariko tetap bersikeras kembali ke Edo sesuai dengan perintah Toranaga. Ia menolak tunduk dan patuh terhadap perintah Ishido. Dengan berani, Mariko mengatakan, "Aku bukanlah anak desa yang bisa diinjak-injak. Aku adalah putri penguasa agung Akechi Jinsai. Keluargaku telah menjadi samurai selama ribuan tahun. Dan aku tak akan pernah ditawan, disandra atau dikurung. Aku bebas pergi sesukaku sama seperti yang lain," kata Mariko dengan lantang. Akechi Jinsai no musume ni gozaimasu. Tojichi ni naru koto mo torawareru koto mo arimashenu. Selain membuat Ishido dan Ochiba marah, sikap Mariko ini ditentang Yabushige dan Anjin.
Mereka khawatir dengan keselamatan Mariko karena telah berani melawan Ishido. Into a sword. Setsu putra Mariko juga berusaha melarang ibunya untuk meninggalkan Osaka. Ia khawatir dengan keselamatan sang ibu. Namun Mariko tetap dengan pendirian, memilih setia dengan perintah Toranaga untuk secepatnya meninggalkan Osaka. Keesokan harinya, Mariko bersama keluarga Toranaga dan pasukan samurai lengkap bersikukuh meninggalkan istana Osaka. Namun Ishido tidak tinggal diam, pasukan dikerahkan untuk menghentikan dan meminta mereka tetap tinggal di istana. Mariko akhirnya menghadapi perlawanan pasukan Ishido. Mariko dan pengawalnya tak mampu menghadapi pasukan Ishido yang jauh lebih banyak jumlahnya. Mariko menyerah dan gagal kembali ke Edo bersama keluarga Toranaga. Karena kekalahan ini, Mariko tak bisa ingin menanggung malu kepada Toranaga. Maka Mariko akan melakukan seppuku atau bunuh diri sebagai konsekuensi gagal menjalankan perintah. Mariko akan melakukan seppuku atau bunuh diri pada saat matahari tenggelam. Namun sebagai penganut Kristen Katolik yang taat, Mariko tak bisa melakukan seppuku sendiri, karena bunuh diri dalam agama Kristen Katolik termasuk dosa besar. Maka Mariko meminta Kiyama untuk melakukan eksekusi. Meski pada akhirnya Kiyama juga tak hadir dan digantikan oleh Anjin. Anjin akan membantunya bunuh diri setelah keduanya sempat saling menyatakan cinta. Keinginan Mariko untuk bunuh diri sempat diingatkan oleh Ochiba yang ternyata juga adalah teman kecil Mariko. Ochiba meminta Mariko untuk membatalkan keinginannya itu. Ia tak ingin melihat temannya mati sia-sia. Ochiba mengingatkan bahwa Mariko hanya dijadikan umpan atau martir oleh Toranaga yang ingin memenangkan peperangan dengan Ishido dan menjadi penguasa Jepang. Namun kesetiaan Mariko kepada Toranaga tak bisa digoyah. Ia membantah segala tuduhan yang disampaikan oleh Ochiba terkait rencana Toranaga dengan mengorbankan dirinya. Mariko yakin bahwa apa yang ia lakukan adalah tugas mulia yang harus dijalankan. Ia percaya, dengan begini Toranaga justru ingin menghentikan peperangan. Bagi Mariko menerima kematian bukan berarti menyerah. Bunga hanyalah bunga karena bisa gugur. Sementara Anjin yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada Mariko juga berusaha menghentikan seppuku yang akan dilakukan Mariko. Anjin mengungkapkan perasaan cintanya dan meminta Mariko agar tetap hidup untuk dirinya. Namun Mariko tetap teguh dengan pendiriannya. Baginya hidup dan mati itu sama. Keduanya memiliki nilai dan tujuan. Selain seorang samurai, Mariko adalah penganut agama Kristen Katolik yang taat. Sebelum melakukan seppuku atau bunuh diri, ia minta diberkati dan diampuni atas keputusan yang telah diambilnya. Mariko mengikhlaskan dirinya demi kesetiaan kepada pemimpinnya Toranaga. Pada saat detik-detik terakhir Mariko akan melakukan seppuku, Ishido tiba-tiba datang dan mengizinkan Mariko meninggalkan Osaka. Ishido rupanya tak ingin reputasinya rusak akibat aksi seppuku Mariko. Mariko pun akhirnya terbebas dari seppuku atau bunuh diri. Sementara itu, Yabushige diam-diam kembali lagi berkhianat dan bersekongkol dengan Ishido. Ia memerintahkan shinobi untuk membunuh Mariko dan keluarga Toranaga. Yabushige berpura-pura membantu pasukan yang melawan shinobi dan melindungi Mariko dan lainnya. Situasi semakin sulit. Shinobi membantai habis pasukan pengawal Mariko. Sementara Anjin berusaha melindungi Mariko yang kini jadi target para shinobi. Namun sayang, Mariko akhirnya terbunuh dalam peristiwa yang mengenaskan. Pada akhirnya Mariko tetap mengorbankan nyawanya ketika komplotan shinobi hendak meledakkan pintu gudang tempat ia, Anjin dan yang lainnya bersembunyi. Ia mengutuk perbuatan keji Ishido. Dan film pun bersambung. Salah satu impian Mariko untuk bunuh diri akhirnya terwujud setelah bertahun-tahun mengemban beban untuk tetap hidup setelah ayahnya mengkhianati Kuroda dengan membunuh daimyo tersebut. Pengorbanan yang dilakukan Mariko di episode 9 ini juga bakal mengantar kita ke akhir babak serial Shogun.
Kematian Mariko disinyalir bakal membuat Ishido dan Ochiba kehilangan kekuasaan di Osaka dengan sendirinya. Dengan begitu, Toranaga diperkirakan akan meminimalisir pertumpahan darah di episode final Shogun lantaran Mariko telah melakukan misinya dengan baik. Penasaran dengan kelanjutan akhir dari film serial Shogun yang diangkat dari novel populer ini? Anda bisa menonton di episode 10 atau episode final Shogun 2024.